Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'd. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-13 Ad-Darsus Salis Asyar dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha jilid yang pertama. Pembahasan yang pertama di bab ini adalah haulai. Haulai maknanya dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin paling dekat ke mereka ini. Kita jelaskan ta'rif atau pengertiannya. Ismu isyaratin lil jam'i al-qaribil aqili al-mudzakkari wal muannasi. Kata tunjuk untuk jamak atau lebih dari dua yang dekat berakal baik laki-laki maupun perempuan. Kata tunjuk untuk jamak karena mereka qorib seperti hadza, makanya kita terjemahkan ini. Jadi mereka ini. Akil seperti manusia atau yang berkaitan dengan manusia, kemudian mudzakkar wal muannas, bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Contohnya sebelum kita masuk ke contoh, haulai ini adalah jamak dari hadza. Sehingga ketika haulai ini digunakan, maka yang ditunjuk itu otomatis juga sesuatu yang jamak, berjumlah banyak, lebih dari dua. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Jamaknya haulai rijalun, mereka ini para lelaki. Hadza tabibun, ini seorang dokter laki-laki. Haulai atibba'u, mereka ini dokter laki-laki. Hadza tawilun, ini tinggi. Haulai tiwalun, mereka ini tinggi. Hadza syaikhun, ini syekh, orang tua atau orang tua ya. Kemudian haulai syuyukhun, mereka ini para orang tua. Kemudian contoh yang untuk muannas, hadhihi ukhtun, ini saudari. Haulai akhwatun, mereka ini para saudari. Hadhihi tabibatun, ini dokter perempuan. Haulai tabibatun, mereka ini dokter perempuan. Hadhihi tawilatun, ini tinggi. Haulai tiwalun, mereka ini perempuan tinggi. Hadhihi fatatun, ini pemudi. Haulai fatayatun, mereka ini pemudi. Semoga dapat dipahami. Kemudian kita masuk berikutnya, yakni hum. Hum, mereka. Hum maknanya itu atau ta'rifnya, pengertiannya, dhamiru jam'il ghaibil mudzakkaril aqili. Dhamir untuk jamak ghaib, orang ketiga. Kata ganti untuk jamak lebih dari dua. Al-ghaib, orang ketiga. Mudzakkar, yang laki-laki. Kemudian al-aqil, dan berakal. Sehingga artinya mereka. Ini kata ganti. Contohnya man haulai, penggunaannya hum tujarun, siapa mereka ini? Hum tujarun, mereka adalah pedagang, para pedagang. Perhatikan di sini penggunaannya haulai dan hum ini berbeda ya. Kalau haulai itu kata tunjuk, sedangkan hum ini adalah kata ganti. Aina jumalauka, di mana teman-temanmu? Hum fil mahja'i, mereka ada di asrama. Man haulai, siapa mereka ini? Ahum abnauka, apakah mereka ini anak-anakmu? La hum abnau akhi, bukan, mereka anaknya saudaraku. Aina tullabul jududu, di mana para murid yang baru? Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri, sebagian mereka di kelas dan sebagian mereka bersama atau di sisi kepala sekolah. Ba'duhum, ba'du ini sebagian, hum mereka. Semoga dapat dipahami perbedaan antara haulai dan hum. Kemudian pembahasan berikutnya, idhofatul asma ilal ismid dhahir wa dhamir, yakni menyandarkan idhofah asma, kata-kata benda, ilal ismid dhahir, pada kata yang dhahir, wa dhamir, dan dhamir, menyandarkan kata benda pada isim dhahir atau isim dhamir. Isim dhahir maknanya itu isim atau kata benda selain dari kata ganti, selain dari dhamir. Jadi kalau kita tahu dhamir itu apa, macamnya apa saja, selain itu adalah isim dhahir. Contohnya Muhammadun, Hamid, asdiqa'u, teman-teman, at-tullabu, murid ini isim dhahir. Sedangkan dhamir itu kata ganti, entah orang pertama, kata ganti orang kedua, ataupun kata ganti orang ketiga. Contohnya huwa, hum, dia, mereka, kamu laki-laki, ki, kamu perempuan. Kemudian ya sukun itu saya atau ku. Contohnya
idhofah pada isim yang dohir. Abna'u Muhammadin, anak-anaknya Muhammad. Zumala'u Hamidin, teman-temannya Hamid. Asdiqa'ul mudarrisi, teman-temannya Pak Guru. Asma'ut tullabi, nama-namanya siswa. Kitabul mudiri, bukunya kepala sekolah. Nah, ini susunannya idhofah atau mudhof ilaih. Ya, kalau menerjemahkan mungkin enaknya anaknya Muhammad dan seterusnya. Kemudian idhofah ila dhamir, menyandarkan pada dhamir. Kita tadi melihat bahwasanya kata yang disandarkan kepada suatu isim atau isim dhahir, maka dia hilang tanwinnya. Kemudian kata yang setelahnya atau mudhof ilaihnya dia di kasroh. Abna'u Muhammadin di kasroh. Abna'unya hilang tanwinnya. Zumala'u Hamidin, ini juga sama. Kemudian ada pun idhofah atau penyandaran pada isim yang dhamir atau kata ganti. Contohnya abna'uhu, anaknya atau anak-anaknya. Perhatikan di sini abna'u dia sama harokatnya dengan yang abna'u Muhammadin tadi. Kemudian dhamir yang jadi sandarannya hu, dia tidak kasroh. Mudhof ilaih tapi dia tidak kasroh. Perhatikan yang lainnya juga abna'uhum, anak-anak mereka. Abna'uka, anak-anakmu laki-laki. Abna'uki, anak-anakmu perempuan. Abna'i, anak-anakku. Perhatikan di sini harokat dhamir atau kata ganti ini tidak berubah menjadi kasroh, kemudian dia mudhof ilaih. Karena apa? Karena dhamir atau kata-kata ganti ini mabni, dia harokatnya tidak bisa berubah-ubah. Contoh yang lain, kitabuhu, bukunya. Kitabuhum, buku mereka. Kitabuka atau kitabuki, bukumu. Kitabi, bukuku. Mufrad ya, buku. Nah, perhatikan penjelasan ulang atau lanjutan contohnya di situ. Abna'u Muhammadin, abna'u mudhof, Muhammadin mudhof ilaih. Abna'uhu, abna'u mudhof, hu mudhof ilaih. Abna'uka, abna'u mudhof, ka mudhof ilaih. Kitab mudhof, ya sukun mudhof ilaih, itu dhamir. Semoga ini dapat dipahami juga. Kemudian selanjutnya wawul jamaah pembahasan berikutnya. Wawu yang menunjukkan jamaah atau maknanya itu lebih dari dua. Wawu jamaah dhamir lil mudzakaril aqil yattasilu bil fi'li wa huwal fa'il. Dhamir wawu jamaah ini takrifnya, pengertiannya itu dhamir, kata ganti. Ilmu dzakar al-aqil untuk laki-laki yang berakal, kata ganti untuk laki-laki yang berakal. Yattasilu bil fi'li, yang bersambung dengan fi'il. Dhamir tersebut wawunya tadi bersambung dengan fi'il. Wahwal fa'il, dan wawu tadi adalah menjadi fa'il dalam kalimat tersebut atau kata yang menjadi fa'il dari kata kerja atau fi'il yang sebelumnya tadi. Contohnya dhahabu, mereka telah pergi mereka. Di mana mereka atau yang diterjemahkan mereka di sini yakni wawu sukun. Dia dhamir mudzakkar aqil jamak. Kemudian jalasu, telah duduk mereka. Kharaju, telah keluar mereka. Atau bahasa Indonesia susunannya mereka telah pergi atau mereka telah duduk atau mereka telah keluar. Tadi kita terjemahkan letterlek atau kata per kata, ini untuk memudahkan saja dalam memahami. Kemudian aina zahabat tullabu, kemana pergi murid-murid. At-tullabu dhahabu ilal mat'ami, murid-murid pergi ke kantin. Al-mudarrisu jalasa fil fasli, guru itu duduk di kelas. Al-mudarrisuna jalasu fil fasli, guru-guru itu duduk di kelas. At-tajiru kharaja, pedagang itu keluar. At-tujaru kharaju, para pedagang itu keluar. Perhatikan di situ kharaju,
huruf kha, ra sama jim ini fi'il atau kata kerjanya. Wawu di situ fa'il atau pelakunya yang melakukan pekerjaan. Perhatikan di situ ada perbedaannya di depan sama di belakang. Misalnya aina dhahabat tullabu, kemana pergi murid-murid, at-tullabu dhahabu ilal mat'am, murid-murid pergi ke kantin. Di depan pakai dhahaba, di belakang pakai dhahabu. Bedanya apa? Jika ada kata kerja yang ada di dalam sebuah kalimat, maka dia membutuhkan laku atau orang yang melakukan. Nah, yang depan ini dhahabatul labu. Pelakunya siapa? Yang pergi siapa? Yakni para murid. Kemudian yang sebelahnya itu at-tullabu dhahabu dengan wawu. Siapa yang pergi? Dhahabu di sini siapa yang pergi? Jawabannya adalah wawu, dhamir wawu. Di mana dia itu kata ganti. Kata ganti menggantikan siapa? Menggantikan murid atau kata at-tullabu yang berada posisinya di depan. Karena pelaku atau orang yang melakukan pekerjaan itu posisinya harus selalu di belakangnya fi'il atau belakangnya kata kerja. Wallahu a'lam. Makanya kalau yang depan tadi adzahabat tullabu, pergi murid-murid. Nah, tullabu di sini fa'il atau pelakunya. Kemudian at-tullabu dhahabu. Nah, dhahabu karena fiilnya di depan dan belakang di belakangnya itu tidak ada tulab, maka dia membutuhkan kata ganti. Makanya diganti dengan wawu. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian berikutnya adalah hunna. Pembahasan berikutnya